Akhirnya dia berusaha untuk memejamkan mata, tapi tiba-tiba ada suara kayak orang jalan. Tapi orang yang jalan ini, itu kakinya itu kayak diseret ke lantai, seret. Ina ini iseng, dia mau membenarkan kain itu supaya ditutup lagi. Karena dia nggak nyaman sebenarnya ketika cermin ini kelihatan. Tapi pas tangannya ini nyentuh kain, dia lihat permukaan cermin itu agak gerak. Dan ini asli gerak, bukan karena angin atau apa, tapi bener-bener kayak ada yang gerakin. Disitulah Ina ngelihat lagi cowok yang tadi sore dia lihat, itu cowok itu sudah ada di situ. Jadi cowok yang ganteng tapi raut wajahnya aneh itu sudah ada di situ. Jadi cowok ini nggak tahu kok tiba-tiba ada di kuburannya Mbah Sis. Dia sendirian di situ dan nggak tahu ngapain dia di situ. Kayak diam terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bu Ina yang asalnya ada di Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Bu Ina. Jadi Bu Ina sendiri sekarang ini usianya 49 tahun. Dan di kesempatan ini Bu Ina akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan kejadian ini itu dialami oleh Bu Ina pada waktu beliau masih berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Dan teman-teman, kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah terus mendukung kami. Dan dukungan teman-teman ini membuat kami semakin semangat untuk terus berkarya. Dan kami merasa sangat dihargai oleh teman-teman semua. Doakan supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa bertahan lama di YouTube. Dan semoga kedepannya kami bisa memberi yang lebih baik lagi untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman, Bu Ina ini supaya kita menceritakannya dengan mudah, kita sebut langsung namanya saja. Jadi Ina ini, beliau itu lahir dan besar di Jakarta. Dan dia adalah anak tunggal dari keluarga sederhana waktu itu. Tapi meskipun seperti itu, keluarganya ini cukup terpandang di daerahnya sana. Ayahnya Ina namanya Pak Baskoro, dan beliau adalah seorang pensiunan pejabat bank. Orangnya itu kaku dan sangat disiplin. Sedangkan ibunya Ina sendiri itu asli orang Betawi dan beliau adalah ibu rumah tangga biasa. Nah, masa kecil Ina di Jakarta sebenarnya sangat normal, seperti anak-anak pada umumnya. Dan keluarganya itu bisa dibilang keluarga yang harmonis dan bahagia. Tapi ada satu hal yang waktu itu masih mengganjal di hati Ina. Jadi sejak dia kecil, Ina itu nggak pernah tahu dan nggak pernah ketemu sama keluarga besar ayahnya. Bahkan sama kakek dan neneknya dari jalur ayahnya itu, dia nggak pernah ketemu. Nah dulu, pas waktu dia masih SD, dia itu pernah dengar dari ibunya, kalau keluarga besar ayahnya itu tinggalnya semua itu di daerah Jawa Tengah sana. Tapi dia nggak tahu lebih banyak. Nah, tapi setiap kali Ina ini tanya lebih lanjut soal itu, misalnya kalau memang kakek dan nenek dari pihak ayahnya itu mereka tinggal di Jawa Tengah, ini kenapa kok
orang tuanya itu nggak pernah mudik ke kampung halaman. Nah, di situ dia juga pernah tanya ke ayah. Ayahnya ini kalau memang asalnya dari Jawa Tengah, kenapa kok setiap mudik ayah kok nggak pernah mudik ke sana? Nah, ayahnya cuma jawab waktu itu, "Halah ngapain juga ke sana? Di sana itu nggak ada apa-apa." Dan jawabannya itu ya selalu singkat seperti itu, nggak pernah mau membahas lebih panjang lagi. Jadi di sini Ina itu sempat ngomong ke ayahnya, kalau dia itu pengen banget ngerasain yang namanya mudik. Dia pengen merasakan mudik kayak orang-orang lain, dia pengen ngelihat pemandangan desa kakek dan neneknya, bisa ketemu neneknya, bisa ketemu saudara-saudara yang lain. Tapi di situ ayahnya selalu jawab, "Ya nanti." Jawabannya selalu seperti itu. Tapi anehnya hal ini tuh cuma kayak janji-janji biasa dari ayahnya dan gak pernah terwujud sama sekali. Dan hal itu terjadi sampai Ina ini berusia sekitar 13 tahunan. Jadi di mata Ina, latar belakang keluarga ayahnya itu akhirnya jadi misterius. Yang Ina tahu, ibunya ini pernah cerita juga ke Ina, kalau kakek buyutnya dulu itu adalah tuan tanah. Tuan tanah yang tinggal di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Pokoknya mereka disegani lah di sana. Dan banyak orang yang gak berani macam-macam sama mereka ini. Tapi ya cuma sebatas itu ceritanya. Inilah yang membuat Ina memandang bahwa keluarga dari pihak ayahnya di Jawa Tengah itu misterius sekali. Karena dia nggak tahu banyak soal itu. Terus sampai pada suatu ketika, ini terjadi di sekitaran tahun 1994, ada seorang laki-laki ini datang ke rumah Ina. Beliau itu bapak-bapak yang usianya ya kira-kira di bawah ayahnya Ina sedikit lah usianya. Nah, si bapak-bapak ini datang ke rumah nyari ayahnya Ina, nyari Pak Baskoro. Belakangan Ina tahu bahwa si bapak-bapak itu ternyata adalah saudara jauh dari ayahnya Ina. Dan kedatangan beliau ini ke rumah Ina untuk mengabarkan bahwa kakeknya Ina yang tinggal di Jawa Tengah itu, yang tidak lain adalah bapaknya Pak Baskoro itu, katanya meninggal. Dan sebagai anak laki-laki satu-satunya yang tersisa, mau nggak mau Pak Baskoro ini atau bapaknya Ina ini harus pulang untuk urusan pemakaman dan lain sebagainya. Tapi di situ ada yang aneh. Jadi nggak tahu kenapa ibunya Ina waktu itu nggak diizinkan ikut oleh ayahnya Ina. Jadi waktu itu ayahnya Ina ini cuma mau Ina yang ikut ke sana. Nah, disinilah perasaan Ina itu jadi campur aduk. Jujur waktu itu ada perasaan senang juga. Karena pada akhirnya dia akan tahu kampung halaman ayahnya, dan itu untuk pertama kalinya dia akan pulang kampung atau mudik ke rumah kakeknya. Tapi bersamaan dengan itu ada perasaan takut juga dan ada perasaan canggung. Karena dia ini kan nggak pernah tahu dan nggak pernah ketemu saudara-saudara dari jalur ayahnya sebelumnya. Apalagi waktu itu ibunya nggak diperbolehkan ikut. Dan dari perjalanan inilah nantinya Ina itu bakal tahu ternyata ada sebuah rahasia besar yang disimpan selama ini oleh kedua orang tuanya. Jadi singkatnya waktu itu Ina pun berangkat sama ayahnya menuju ke sebuah desa di Jawa Tengah. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah di tahun sekitar 94 itu rasanya panjang banget lah. Menurut Ina waktu itu kayak ini lokasinya jauh banget kok kayak nggak nyampe-nyampe. Jadi sepanjang jalan ayahnya itu lebih banyak diem. Jadi waktu itu mereka naik mobil pribadi. Sedangkan saudara jauh ayahnya Ina yang tadi datang ke rumah Ina, beliau itu sudah pulang lebih dulu naik bis karena katanya beliau ini masih ada urusan di Bandung sebelum dia balik lagi ke Jawa Tengah. Nah, singkatnya setelah melewati perjalanan yang lumayan panjang itu, mereka mulai masuk ke jalanan-jalanan yang mulai berbatu dan jalanannya itu sempit. Di kanan kiri itu banyak banget hutan jati. Sampai pada akhirnya mereka tiba di sebuah desa yang katanya memang desa ini adalah desa kelahiran ayahnya Ina. Kita sebut saja desa itu namanya Desa Jati karena banyak pohon-pohon jati di sana. Nah, kondisi rumah-rumah di daerah sana itu jaraknya masih berjauhan. Apalagi di tahun-tahun seperti itu. Rumah-rumah di sana itu dipisahkan dengan rerumpunan bambu yang bambu-bambu atau pepohonan bambu itu rimbun-rimbun banget. Dan pada waktu mobilnya Ina lewat situ, Ina itu sempat memperhatikan warga-warga yang ada di sana itu kayak selalu memperhatikan Ina dan bapaknya pas lewat. Nah, mungkin yang ada di pikiran Ina mungkin waktu itu nggak banyak juga mobil yang masuk ke daerah ini. Ya bahkan sepeda motor pun juga jarang ada yang punya di daerah sana, apalagi mobil. Jadi pas mobil mereka ini masuk ke desa ini, otomatis
mereka, Ina dan bapaknya itu jadi perhatian warga yang ada di sana. Terus singkatnya mereka ini akhirnya sampai di sebuah rumah. Disitulah Ina ngelihat ada sebuah rumah cuklu. Rumahnya itu besar banget. Mungkin bisa dibilang rumah yang paling besar di desa itu. Jadi di situ Ina ngelihat kayu jatinya itu warnanya sudah coklat gelap sampai hampir menghitam. Dan di bagian terasnya itu ada ukiran-ukiran tulisan Jawa kuno yang bentuknya itu agak aneh juga. Akhirnya Ina turun dari mobil, terus bapaknya ini masuk lebih dulu ke dalam rumah. Di situ sudah ada beberapa orang-orang, dan gak lama ada 2 orang ibu-ibu. Yang waktu itu Ina sendiri ini gak tahu mereka ini siapa. Ya mungkin masih ada hubungan saudara sama bapaknya Ina. Jadi ibu-ibu ini, mereka berdua itu mempersilahkan Ina masuk ke dalam. Dan begitu Ina ini masuk ke dalam rumah itu, Ina masih ingat betul situasinya waktu itu. Suasananya pun juga masih dia ingat. Dan yang jelas, baunya itu juga masih dia ingat sampai sekarang. Jadi dia itu sempat mencium aroma yang aneh-aneh. Bau yang aneh-aneh. Kayak ada bau aroma-aroma kemenyan. Dan ada kayak bau kayu bakar yang barusan dibakar. Pokoknya suasananya itu begitu magis. Dan yang membuat Ina kaget adalah ketika dia mencium aroma kemenyan. Karena langsung menusuk hidung. Terus di situ Ina ini ngelihat di ruang tengah rumah itu luas banget, besar banget. Di situ juga masih banyak kerabat-kerabat yang bertakziah dan ada jenazah dari kakeknya Ina. Dan kedatangan ayahnya Ina ini langsung disambut oleh beberapa orang yang ada di sana dan Ina masih bingung waktu itu. Dia nggak tahu ini siapa-siapa saja yang ada di sana. Yang Ina lihat ada seorang perempuan yang tiba-tiba langsung menghampiri bapaknya Ina dan langsung memeluk bapaknya Ina sambil nangis. Seolah-olah perempuan itu kayak kangen banget ke bapaknya Ina. Belakangan barulah Ina tahu bahwa perempuan yang memeluk ayahnya itu namanya Bude Lastri. Bude Lastri ini adalah adik dari ayahnya Ina. Tapi ada juga dari mereka ini yang ngelihat sinis ke arah Ina dan bapaknya. Sambil mereka itu kayak bisik-bisik satu sama lain. Seolah-olah terlihat dari situ bahwa mereka ini gak suka dengan kehadiran Ina dan bapaknya. Nah terus ada pemandangan aneh yang lain. Jadi di sudut-sudut ruangan, Ina ngelihat ini banyak banget cermin-cermin besar. Cermin besar itu ditutup sama kain hitam. Pokoknya cerminnya ini besar-besar banget. Selain itu, di setiap pintu masuk, itu selalu ada sajen. Yang sajen-sajen ini, kalau Ina nggak salah ingat, itu ada kopi, ada kembang 7 rupa, yang kembangnya itu juga sudah mulai layu dan kering-kering. Dan itu ada di setiap sudut-sudut ruangan. Ina waktu itu juga merasa kalau semua orang di rumah ini kok kayaknya nggak cuma lagi bertakziah, tapi kayak juga ngelakuin sebuah ritual. Nah waktu itu Ina ini ngelihat, jadi jenazah kakeknya, kita sebut saja jenazah kakeknya ini namanya Mbah Sis ya. Jadi jenazah Mbah Sis ini, waktu itu jenazah Mbah Sis ini disemayamkan di tengah-tengah ruangan. Nah waktu itu untuk pertama kalinya Ina ngelihat kakeknya, tapi sudah dalam wujud jenazah. Wajahnya itu kelihatan tirus banget, badannya kayak cuma tinggal kulit dan tulang. Nah, waktu itu Ina cuma berani ngelirik sekilas karena dia langsung merinding pas ngelihat jenazah kakeknya itu. Pihak keluarga ini memang kayak sengaja nunggu kedatangan ayahnya Ina sebelum jenazah ini dimakamkan. Akhirnya setelah bapaknya Ina datang ke sana, proses pemakaman ini pun dilakukan pas bener-bener lagi panas-panasnya waktu itu, kira-kira setelah duhur. Dan nggak tahu waktu itu apakah ini tradisi atau apa. Jadi jenazahnya itu dimakamkan di halaman belakang rumah persis. Nah ketika pemakaman itu, ketika jenazah ini dimasukkan ke liang lahat, di situ ada seorang bapak-bapak yang mendekati Pak Baskoro, yang mendekati bapaknya Ina. Terus si bapak ini kayak bisik-bisik ke telinganya Pak Baskoro. Nah kebetulan waktu itu Ina juga lihat. Jadi Pak Baskoro ini wajahnya langsung kayak nggak enak. Dan setelah pemakaman ini selesai, suasana rumah itu masih tetap nggak enak. Orang di sana itu juga kelihatan cuek semua. Dari tadi Ina ini nggak ada yang ngajak ngobrol. Dan nggak ada yang ngambilkan minum ke dia. Sementara bapaknya sibuk ngurusi ini, ngurusi itu. Ina ini nggak tahu harus ngapain. Jadi hal itu sampai sore hari. Nah sore itu Ina ini, dia akhirnya memutuskan duduk sendirian di teras samping. Dan di samping rumah itu ada radio. Nggak tahu radio punya siapa. Dia nyalakan radio sambil nyari-nyari mungkin ada saluran yang muter lagu-lagu atau apalah.
Nah pas dia lagi cari lagu-lagu di radio itu tiba-tiba muncul ada cowok di situ. Jadi cowok ini berdiri persis di depan pagar bambu di halaman rumah itu. Usia cowok ini ya sekitar 20 tahunan lah. Cowok ini tuh wajahnya ganteng tapi kelihatan aneh banget dari tatapan wajahnya. Anehnya itu ya gimana ya, jadi wajahnya itu kayak ngeliatin Ina. Ina itu diliatin kayak orang aneh. Nah, si cowok ini dia cuma berdiri di situ sambil ngeliatin Ina dari kejauhan dan gak ngapa-ngapain, dia cuma berdiri di situ. Jadi Ina yang merasa canggung, dia akhirnya coba melempar senyum ke cowok tersebut, tapi cowok ini cuma diem dan gak bereaksi apa-apa. Akhirnya gak lama dia kayak celinguk-celinguk kayak lagi nyari orang, setelah itu dia pergi. Nah, jadi jujur, sampai sore itu sebenarnya Ina ini sudah gak kerasan di sana. Tapi Pak Baskoro sendiri juga nggak ngasih kabar kapan mereka ini akan pulang. Jadi sampai malam hari, akhirnya bapaknya Ina ini datang. Beliau itu bawa nasi bungkusan. Dan itu isinya adalah telur sama ada juga beberapa ayam yang sudah dibumbu. Dan bapaknya Ina ini juga bawa teh hangat. Dan karena memang Ina ini sudah lapar banget, dia langsung makan dengan lahap makanan itu. Tapi bapaknya ini cuma ngantar makanan aja, setelah itu beliau pergi lagi masuk dalam rumah. Jadi sampai malam hari, dia itu ada di salah satu kamar, karena bapaknya yang membawa Ina menuju kamar itu, katanya Ina disuruh tidur di sana dan nggak tahu juga itu kamar siapa, biasanya ditempati siapa sehari-hari. Kamarnya ini sederhana, jadi di situ ada 2 jendela. Ada jendela besar yang menghadap ke halaman samping, jendelanya ini ukurannya hampir kayak pintu rumah, besar banget, terus ada teralis besinya. Nah, di situ ada tirai tipis. Dan di situ di belakangnya ada jendela lagi yang menghadap ke halaman belakang rumah. Tapi itu seperti jendela kayu. Nah, di kamar itu penerangan lampunya ini ada memang, tapi cuma lampu yang 5 watt. Jadi waktu itu, malam itu, Ina ini nggak bisa tidur. Bapaknya juga nggak tahu ada di mana. Pokoknya Ina ini dibiarkan begitu saja. Dan malam itu nggak ada suara orang ngobrol. Sepi banget suasananya. Padahal Ina yakin kalau waktu itu ada orang di dalam rumah, termasuk bapaknya juga ada di dalam rumah. Tapi nggak tahu kenapa kok mereka ini nggak ada suara sama sekali. Jadi malam itu Ina mulai sedih. Sekaligus mulai banyak banget pertanyaan dalam pikirannya. Dia heran juga. Ini kenapa kok nggak ada satupun keluarga bapaknya ini yang menyambut kedatangannya. Bahkan untuk tanya pun itu nggak ada. Padahal mereka ini kan nggak pernah ketemu. Nah disitulah Ina ini sudah mulai gak betah. Dan dia juga merasa aneh ada di sana. Dia akhirnya juga teringat dengan cowok yang tadi berdiri di halaman depan rumah sore tadi. Jadi itulah yang dia ingat setiap kali dia coba untuk memejamkan mata. Kayak seolah-olah wajah cowok yang tadi sore yang ngeliatin Ina itu muncul lagi di pikiran Ina. Dia sampai kepikiran itu cowok tadi siapa. Dia cuma ngeliatin seperti itu, nggak ngajak Ina ngobrol, nggak nyapa juga. Nah, pada akhirnya suasana desa di malam itu sunyi banget, sepi banget. Bagi Ina yang anak Jakarta asli, suasana hening yang seperti itu kerasa beda banget. Jadi malam pertama dia menginap di rumah joglo peninggalan kakeknya itu, Ina ini menempati sebuah kamar yang posisinya ada di belakang sendiri. Dan memang kamarnya itu ya lumayan besar, ranjangnya dari kayu jati tua dan juga ada ukiran-ukiran yang detail banget, tapi nggak tahu kenapa setiap kali dia ngelihat ke arah ukiran itu, dia merasa kayak lagi dilihatin sesuatu. Tapi memang nggak ada apa-apa di sana. Nah, perasaan Ina yang campur aduk inilah yang membuat dia benar-benar sudah nggak nyaman sekali. Dan di balik kamar Ina, yaitu halaman belakang itu yang penuh dengan pohon-pohon bambu, di situ juga ada lahan di mana kakeknya Ina dimakamkan. Nah, sekitar jam 11 malam, Pak Baskoro, ayahnya Ina itu masih ada di ruang tengah. Memang mereka ini masih ngobrol, tapi ngobrolnya itu pelan banget. Dan Ina nggak tahu apa yang mereka obrolkan. Di jam 11 malam itulah barulah Ina ini mulai mendengar ada suara orang lagi yang lagi ngobrol. Dan orangnya itu kayaknya lama-lama mereka ini nggak hanya sekedar ngobrol, nadanya itu kayak mulai naik dan mulai kerasa kayak orang yang lagi debat. Nadanya itu malah semakin meninggi dan suaranya kayak memaki-maki yang agak kencang. Jadi yang awalnya suasananya itu sepi, tiba-tiba jadi agak rame. Banyak orang debat di situ. Nah, Ina ini berusaha cuek. Lagian dia juga nggak tahu urusannya apa, yang jelas bapaknya juga ikut debat di situ. Dia juga nggak tahu bapaknya ini lagi debat sama siapa.
entah Pak D-nya, entah Bude-nya, pokoknya nggak tahu waktu itu. Nah disitulah Ina ini mulai kayak merasa bodoh lah, dia mau tidur pokoknya. Akhirnya dia berusaha untuk memejamkan mata, tapi tiba-tiba ada suara kayak orang jalan. Tapi orang yang jalan ini, itu kakinya itu kayak diseret ke lantai, srek, srek. Awalnya dia mikir, ini mungkin kucing atau apalah. Tapi lama-lama pas didengar sama Ina, kok ini kayaknya bukan kucing. Karena semakin lama ini semakin jelas, kalau ini itu memang orang yang jalan, tapi jalannya itu kayak kakinya diseret di lantai. Pas Ina itu mendekatkan telinganya ke pintu supaya dia bisa mendengar jelas suara apa itu, tiba-tiba ada suara di situ. Suaranya itu serak dan suaranya agak mendesak. Rene Cahayu, Rene, Rene. Dan nggak tahu ini ngomong ke Ina atau siapa, yang jelas suaranya itu Rene Cahayu, Rene, Rene. Ina langsung merinding luar biasa. Dan rasanya itu kayak, dia ini kayak nggak ada tulang. Jadi badan itu langsung lemes pas denger ini. Dia refleks langsung mundur sampai dia itu nabrak tiang ranjang. Suaranya itu mirip banget dengan suara perempuan tua, kayak nenek-nenek tapi serak banget. Dia tuh mau teriak manggil ayahnya tapi dia sungkan. Dia nggak enak karena ayahnya juga lagi ngobrol sama keluarga yang lain. Dan karena Ina ini sudah ketakutan, dia memutuskan keluar kamar, dia mau ambil air minum. Sekalian dia mau cek babaknya. Dia mau lihat ayahnya. Siapa tahu waktu ngobrol itu ayahnya ngelihat ke arah Ina. Ina mau manggil ayahnya. Akhirnya di ruang tengah itu ketika dia keluar, ruang tengah di rumah Joglo itu remang-remang suasananya. Cuma diterangi lampu kuning yang redup. Dan sesajen di depan pintu-pintu itu juga terlihat masih ada di sana. Masih ada dupa yang menyala juga. Dan gak tahu kenapa Ina ini tiba-tiba inget sama cermin-cermin besar yang ditutup kain hitam tadi siang. Dia penasaran. Jadi dia mau ambil minum itu. Dia teringat dengan cermin-cermin yang ditutup kain itu. Akhirnya pas dia lewat di depan salah satu cermin yang tingginya itu seukuran orang dewasa. Kain hitamnya itu agak tersingkap. Entah kena angin, entah kesenggol orang. Pokoknya kain hitamnya itu kesingkap dan kelihatan cerminnya sedikit. Ina ini iseng, dia mau membenarkan kain itu supaya ditutup lagi. Karena dia nggak nyaman sebenarnya ketika cermin ini kelihatan. Tapi pas tangannya ini nyentuh kain, dia lihat permukaan cermin itu agak gerak. Dan ini asli gerak, bukan karena angin atau apa, tapi benar-benar kayak ada yang gerakin. Dan bersamaan dengan itu ada asap. Asap ini kepulan hitam. Terus kepulan asap hitam itu kayak muter-muter di dalam cermin. Dan yang nggak masuk akal adalah, dari arah dalam cermin itu muncul tangan. Tangannya itu kayak berupa bayangan, tapi seolah-olah tangannya itu kayak ada di dalam cermin ini. Nah itulah yang membuat Ina ini langsung lari, tapi dia nggak lari ke arah kamar, tapi dia menuju ke belakang, karena dia mau ambil minum. Nah pas sampai di pintu belakang itu, Ina ngelihat pintu belakang rumah itu kebuka. Pintu yang kelihatan ke arah makam simbahnya itu kebuka. Dan kebukanya itu lebar. Akhirnya dari tempat Ina berdiri itu, dia bisa kelihatan jelas makam kakeknya yang baru dimakamkan siang tadi. Jadi di situ dia bisa melihat gundukan tanah kuburan dan juga bunga-bunga di atas kuburan itu juga masih kelihatan. Nah karena persis di atas kuburan itu ada sekitar 3 obor yang menyala, jadi dia masih bisa ngelihat jelas kuburan itu. Pas ngelihat makam basis ini, makam kakeknya itu, Ina sebenarnya jujur agak takut. Tapi dia juga nggak takut-takut amat. Dia masih bisa ngelihat terus ke arah makam kakeknya itu sambil dia ambil minum dari kentong. Nah pas dia mau cari gelas, dia sambil terus ngeliatin makam itu. Jadi agak panik gitulah. Disitulah Ina ngeliat lagi cowok yang tadi sore dia lihat. Itu cowok itu sudah ada di situ. Jadi cowok yang ganteng tapi raut wajahnya aneh itu sudah ada di situ. Jadi cowok ini gak tahu kok tiba-tiba ada di kuburannya Mbah Sis. Dia sendirian di situ dan gak tahu ngapain dia di situ. Kayak diam terus. Jadi otomatis Ina ini belum sempat ambil minum, dia ngeliatin cowok itu. Awalnya cowok ini kan berdiri. Gak lama dia jongkok di samping makamnya Mbah Sis. Nah Ina ini ngeliatin terus. Nah posisi Ina ini kan ngeliatin cowok ini dari arah belakang. Jadi cowok ini tuh jongkok menghadap ke makamnya Mbah Sis. Dan posisinya itu membelakangi Ina. Terus tiba-tiba dia noleh ke arah Ina. Dan setelah tahu kalau ada Ina di situ, dia berdiri terus cepet-cepet pergi. Akhirnya cepet-cepetan Ina ini ambil minum, dia mau balik ke kamar. Nah tiba-tiba dari arah kamarnya Mbah Sis, yang waktu itu posisi kamar Mbah Sis ini kosong,
Nah pas Ina ini mau balik ke kamarnya, otomatis dia ini melewati kamar yang dulu ditempatin basis. Memang kamarnya kosong, tapi di situ Ina dengar ada benda besar yang jatuh dari dalam kamarnya basis. Pokoknya suaranya itu kencang banget, brak. Nah otomatis Ina ini sempat teriak waktu itu saking kagetnya. Nggak lama bapaknya Ina datang juga ngeliat ada apa kok berisik tadi. Nah pas waktu bapaknya Ina dan juga Bude Lastri menuju ke depan kamar mendiang basis untuk memastikan suara apa barusan, bapaknya Ina dan juga Bude Lastri ini juga kaget ngelihat Ina ada di situ. Loh kamu ngapain dok di sini? Ina bilang tadi ambil minum ke belakang. Mereka kayak merasa aneh banget, ini kok berani banget Ina ini sudah ada di sini. Apalagi pintu belakang yang menghadap ke makamnya basis itu kebuka. Akhirnya bapaknya Ina itu langsung narik tangannya Ina, terus Ina ini disuruh masuk ke dalam kamar. Nah bapaknya itu bilang ke Ina, nak kamu nurut ya sama bapak. Pokoknya kamu jangan pernah keluar sampai besok pagi. Ingat pesan bapak, kamu mau dengar apapun nanti, gak usah keluar kamar pokoknya. Biar bapak yang ngurus. Nah akhirnya Ina cuma bisa nurut sama pesan bapaknya itu, apalagi dia gak tahu kan situasi rumah itu seperti apa. Dia diam di kamar, tapi dia nggak bisa tidur. Dia masih kepikiran terus. Di satu sisi, Ina ini sudah kangen banget sama rumah yang ada di Jakarta. Tapi di sisi lain, dia kepikiran situasi aneh yang ada di rumah itu. Jadi nggak sampai setengah jam dia ada di kamar, dia dengar lagi. Ada orang jalan yang mondar-mandir. Masalahnya, orang ini aneh banget yang jalan. Dia tuh mondar-mandir, padahal Ina juga masih dengar bapaknya itu lagi ngobrol di ruang tengah. Kan nggak mungkin. Jadi yang ada di logika Ina, ini ada orang ngobrol di ruang tengah, tapi kok ini ada orang kayak mondar-mandir, dan itu Ina denger banget. Dan gak lama setelah itu muncul suara bayi nangis. Dan tangisannya itu juga aneh, gak kayak bayi-bayi yang nangisnya normal. Dan yang paling parah adalah Ina mulai ngelihat ada sosok, gak tahu sosok ini cowok atau cewek, pokoknya sosok ini berdiri di luar rumah. Tapi Ina ini kelihatan, karena kaca jendela itu kan kacanya bening. Dan tirainya juga bukan tirai yang tebal. Jadi meskipun jendela sudah ditutup rapat, tapi masih kelihatan kalau ada orang di luar. Jadi Ina ini ngelihat ada sosok yang berdiri di luar rumah, kelihatan dari jendela. Awalnya Ina nggak peduli. Dia mikirnya mungkin cowok yang tadi dia lihat. Akhirnya Ina ini berkesimpulan mungkin cowok yang tadi dia lihat itu mungkin ODGJ atau semacamnya. Jadi memang dia suka berkeliaran seperti itu. Akhirnya Ina mengabaikan. Ina mengambil posisi, dia membelakangi jendela, dia ngadep tembok, dia berusaha cuek. Nah pas dia ngadep ke tembok itu adalah sekitar setengah jam. Jadi setengah jam setelah itu, dia coba lihat lagi ke jendela. Ternyata sosok laki-laki ini masih di situ. Ya dia diam terus di situ. Dia berdiri, nggak gerak, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya Ina nggak tahu dia bisa tidur jam berapa waktu itu. Pokoknya dia berusaha cuek malam itu sampai akhirnya dia tertidur. Nah besok paginya, dia ngelihat Bude Lastri ini lagi sibuk bersih-bersih di ruang tengah. Ina itu sempat memperhatikan sebentar. Ternyata di situ banyak banget berceceran kayak sisa-sisa tanah. Warna tanahnya itu juga kayak kemerahan. Nah, Ina langsung nyambung sama tanah merah yang ada di halaman belakang, di lokasi makamnya basis. Memang tanah di halaman belakang yang untuk pemakaman basis itu memang tanahnya agak kemerah-merahan. Tapi pertanyaannya ini kenapa kok banyak tanah kuburan berceceran di ruang tengah? Nah karena Ina ini berusaha untuk mengakrabkan diri juga sama Bude Lastri, dia akhirnya memberanikan diri tanya ke Bude Lastri, Bude maaf ini tanah apa kok kececeran di sini? Nah Bude Lastri ini jawabnya santai, dia jawab juga sambil masih membersihkan tanah itu. Bude Lastri ini bilang, iya tuh loh semalam ada yang datang ngotor-ngotorin rumah aja. Nah Ina ini sebenarnya merasa aneh dengan jawaban itu. Tapi karena dia punya pertanyaan yang lebih penting yang mau dia tanyakan ke Bude Lastri, jadi dia langsung loncat ke pertanyaan selanjutnya. Karena dia ingin tanya soal cowok yang sering dia lihat. Akhirnya dia tanya, Bude, semalam Ina itu lihat ada cowok itu di makamnya kakek. Itu siapa ya Bude? ODGJ atau apa? Terus Bude Lastri itu kayak bingung mendengar pertanyaan Ina. Dia kayak mau jawab itu tapi ragu. Akhirnya Bude Lastri ini spontan langsung lihat ke arah bapaknya Ina. Tiba-tiba Pak Baskoro, bapaknya Ina ini jawab, ya itu biarin itu masih saudara sama kamu, nanti bapak ceritain. Nah Ina makin penasaran, saudara tapi kok kayak gitu.
kok pandangannya aneh, terus kelakuannya juga aneh juga. Dia tahu pasti ada sesuatu sama cowok ini. Kelihatan banget bapaknya itu jawab kayak seadanya. Nah, Ina mulai merasa kayaknya memang ada sesuatu yang aneh lah di rumah itu. Terutama sama bapaknya. Nah, Ina langsung punya pikiran, jangan-jangan bapaknya ini punya masa lalu yang belum selesai di rumah ini. Atau mungkin bapaknya masih punya tanggungan sama keluarganya, tapi nggak tahu juga tanggungannya ini apa. Mungkin ada janji yang belum ditepati atau apa. Pokoknya Ina ini langsung menilai kalau bapaknya ini sudah aneh semenjak beliau menginjakkan kaki di rumah itu. Jadi benar-benar kayak menyimpan sesuatu yang dirahasiakan, seolah-olah Ina ini nggak boleh tahu hal itu. Nah, singkatnya hari itu, suasana di rumah itu semakin nggak karuan. Udara di desa itu yang harusnya sejuk karena memang banyak pohon di sana, itu malah kerasa kayak sumpek dan panas. Padahal anginnya juga kenceng banget. Nah, Pak Baskoro ini lebih banyak mengurung diri di kamar mendiang basis bersama Bude Lasri dan juga bareng beberapa sesepuh desa. Mereka ngobrolnya selalu bisik-bisik tapi nada suaranya itu kayak tegang. Kayak mereka ini membahas masalah yang serius banget. Nah, masalah lainnya adalah urusan makannya Ina ini. Makannya Ina itu nggak teratur semenjak dia datang di rumah itu. Kayak memang nggak ada yang ngurusi sama sekali. Di dapur juga nggak ada apa-apa. Ya minimal kalau di dapur ada mie instan atau apa yang bisa dimasak, Ina mungkin agak tenang. Tapi ini nggak ada apa-apa. Jadi pas Ina lapar, dia selalu ngomong ke bapaknya. Barulah setelah itu bapaknya selalu bawain Ina nasi sama telur. Dan selalu seperti itu. Karena dia sudah mulai bosan, dia merasa diabaikan terus-terusan, akhirnya Ina ini keluar rumah. Ya dia pengen lah jalan-jalan di sekitar desa, dia pengen ngelihat suasana di sekitar desa sana. Dia waktu itu sempat minta uang ke bapaknya, siapa tahu nanti ada orang jualan atau warung makan di situ dia pengen beli. Tapi pada akhirnya pas dia sudah keluar rumah, Ina ini cuma jalan di dekat-dekat situ. Di area samping itu banyak pohon-pohon sawo, dia ada di situ. Dan nggak lama waktu itu Ina ini ngelihat ada bunglon di pohon sawo itu. Akhirnya Ina ini berusaha mau nangkep bunglon itu. Ya cuma buat iseng-iseng aja. Tiba-tiba dia dengar ada suara orang lagi menembangkan tembang Jawa. Nembang Jawa tapi suaranya itu pelan banget. Nah, Ina noleh kanan kiri, dia perhatikan di sekitar sana ini siapa yang nembang. Dan nggak jauh dari situ ada semacam gudang tua. Bangunannya itu dari kayu. Ternyata suara orang yang nembang itu kayaknya berasal dari gudang kayu itu. Dan gudang ini memang bersebelahan dengan rumah kakeknya. Tapi bangunannya itu terpisah. Nah disinilah Ina itu penasaran karena dia ini anak Jakarta, dia tinggal di Jakarta. Dan selama dia tinggal di Jakarta itu dia nggak pernah mendengar ada suara tembang Jawa seperti itu. Dia merasa kalau alunan nadanya itu tenang tapi terasa mistis banget. Dia penasaran sama siapa yang nembang. Akhirnya Ina itu jalan ke arah gudang tersebut. Ternyata di dalam gudang itu ada cowok yang sering kali dia lihat. Yang dia sangka cowok ODGJ itu. Nah karena bapaknya ini sempat bilang bahwa cowok itu masih ada garis keluarga sama keluarga bapaknya Ina. Jadi Ina memutuskan untuk mendekat ke gudang itu. Nah yang dilihat oleh Ina, si cowok itu duduk bersila di lantai tanah sambil dia tuh kayak megang ayam. Ayamnya itu ayam cemani hitam. Terus ayamnya itu dilus-lus sambil dia itu nembang Jawa. Jadi kayak tembang itu semacam tembang mantra. Akhirnya Ina memberanikan diri nyapa cowok itu. Mas, sampean lagi apa? Masnya lagi apa? Nah terus cowok ini noleh. Tapi cowok ini cuma mendongakkan kepala ke arah rumah joglo itu. Dia kayak ngasih kode. Jadi ketika ditanya sama Ina, Mas lagi ngapain? Dia tuh kayak kepalanya itu mendongak tertuju ke arah rumah joglo. Rumah kakeknya Ina itu kayak ngasih kode. Tapi nggak tahu juga maksudnya ini apa. Ina diem. Dan nggak lama cowok ini ngomong, "Kowe lha apa neng kene?" Ya Ina ini nggak tahu lebih banyak soal bahasa Jawa. Pokoknya yang Ina ingat cowok itu ngomong seperti itu. "Kowe lha apa neng kene?" Dan karena Ina nggak tahu bahasa Jawa, dia ngomong lagi ke cowok ini, "Mas pakai bahasa Indonesia aja, aku nggak paham bahasa Jawa." Terus cowok itu kayak cemberut. Dan nggak lama dia ngomong ke Ina, "Kamu itu ngapain datang ke sini? Ngapain datang ke desa ini? Bukannya enak di Jakarta sana kamu? Ngapain toh pakai datang ke sini?" Nah Ina bingung. Dia jawab, "Ya kan Basis kan meninggal. Basis itu kan kakekku. Nah, aku kan juga pengen tahu desanya ayahku." Nah terus dia ini tiba-tiba langsung nyaut, "Alah bapakmu itu orang egois kok. Sakarepe dhewe. Gak tepak blas orang itu."
Terus cowok ini langsung berdiri, dia bawa ayam cemaninya, dia jalan masuk ke arah hutan bambu terus pergi. Ya cuma seperti itu obrolannya. Ina masih nggak ngerti maksudnya apa. Kok dia bilang seperti itu tentang bapaknya. Yang jelas yang ada di pikiran Ina, mungkin bapaknya cowok ini itu masih ada hubungan keluarga sama keluarganya Ina. Tapi nggak tahu pasti dia ini siapa. Apakah si cowok ini adalah anak Budi Lastri atau anak siapa, Ina nggak tahu. Jadi pas si cowok ini pergi, Ina juga masuk ke kamar lagi. Dia sudah bosan waktu itu, dia sudah pengen pulang. Nah, suasana desa di sana diakui oleh Ina, memang suasana desanya itu enak, tenang, asri banget. Tapi dia mikir buat apa juga kalau di situ. Dia nggak ada yang ngajak ngobrol sama sekali, nggak ada yang memperhatikan dia, terus untuk makan itu susah. Pokoknya nggak ada yang ngurusi. Singkatnya malam kedua, Ina tetap di rumah itu. Ternyata malam kedua di rumah itu jauh lebih parah dari malam sebelumnya. Jadi sekitar jam 8 malam, listrik rumah itu tiba-tiba mati total. Suasana langsung gelap, dan gak lama bapaknya Ina ini langsung menyalakan lilin-lilin yang diletakkan di piring-piring kecil. Ina langsung keluar kamar, dia langsung menuju ke ruang tengah. Nah di ruang tengah itu ada bapaknya Ina. Di ruang tengah itu bapaknya Ina itu kayak kelihatan kayak berzikir. Mulutnya komat kamit sambil ngelihat ke arah makamnya Mbah Sis. Nah tiba-tiba ada suara gebrakan kenceng banget, kayak benda jatuh tapi suaranya itu kenceng banget. Ina langsung loncat ke arah bapaknya saking kagetnya, dia tanya, "Loh, Pak itu apa barusan?" Pak Baskoro ini nggak menjawab pertanyaan Ina. Dia malah teriak-teriak sendiri. Dia itu teriaknya ke arah yang suara tadi. "Wes toh, wes cukup, ojo ganggu. Gak usah ganggu anakku toh." Nah pas bapaknya ngomong seperti itu, Ina ini kayak nggak percaya. Dia pas ngelihat cermin di depan dia itu, yang waktu itu ditutupi kain hitam, jadi cermin ini tiba-tiba getar. Awalnya getarnya itu pelan, terus tiba-tiba agak kenceng. Kayak bener-bener ada gempa bumi di situ, langsung geraknya itu jadi nggak karu-karuan. Pokoknya nggak masuk akal lah. Dan Ina ini jelas ketakutan banget, baru kali itu dia ngelihat kejadian mistis yang luar biasa parah, sampai barang itu gerak-gerak sendiri. Terus dia dengar juga ada suara tangisan perempuan. Dan suara tangisan perempuan ini nangisnya kenceng banget. Dan itu kedengaran banget oleh Ina. Tangisannya itu tangisan pilu. Ina nggak tahu ini suara perempuan siapa. Bapaknya cuma nutup mata sambil terus komat kamit. Dan disinilah bapaknya Ina ngomong lagi sambil noleh ke arah lokasi yang gelap. Jadi bapaknya bilang, "Wes ojo ganggu toh, ojo ganggu, tolong ojo ganggu." Pak Baskoro di situ kelihatan juga mulai panik. Kelihatan banget dari raut wajahnya, dan gak lama ada orang yang jalan dari belakang. Ternyata Budi Lastri yang baru jalan dari belakang. Budi Lastri itu jalan agak cepat, keluar dari dapur sambil bawa baskom. Gak tahu baskomnya ini isinya apa, pokoknya pas bawa baskom itu Budi Lastri itu pelan-pelan dan hati-hati banget. Terus Budi Lastri ini berhenti persis di depan kamar mendiang Mbah Sis, sambil menabur-naburkan sesuatu dari baskom itu. Gak lama Budi Lastri itu ngomong gini, pas sambil nebar-nebar sesuatu itu. "Sabar nggih, sabar, wes. Nah karena situasinya ini makin kacau, cermin itu juga masih gerak-gerak terus seperti ada gempa. Ditambah lagi di belakang itu ada barang-barang yang berjatuhan. Ina sudah takut banget, apalagi kondisinya ini kan gelap. Akhirnya Pak Baskoro nyuruh Ina masuk ke kamar dan nyuruh Ina untuk ngunci pintu dari dalam. Pak Baskoro ini pesan ke Ina, "Wes kamu masuk aja ke dalam. Kamu masuk ke kamar, nanti kalau sudah di kamar kamu jangan keluar, Dok. Meskipun ada yang manggil-manggil namamu dari luar, kamu tetap di dalam." Terus Ina akhirnya jalan ke kamar, belum sampai masuk kamar. Pak Baskoro manggil lagi, "Dok, Ina, nanti kalau kamu di dalam kamar, meskipun ada yang manggil dari luar, sekalipun itu suaranya Bapak, pokoknya jangan dibuka. Kecuali kamu bisa pastikan kalau itu benar-benar Bapak." Disitulah akhirnya Ina ini berhasil dia ngelihat ke ventilasi atas pintu. Di situ Ina ngelihat samar-samar ada bapaknya. Jadi Pak Baskoro ini duduk bersila di depan salah satu cermin yang besar, yang penutupnya itu sudah dibuka. Dan di depan cermin itu ada cowok yang sering Ina lihat. Tapi persis di antara pundak Pak Baskoro itu ada kayak perempuan. Perempuan ini megang pundak Pak Baskoro, rambutnya itu tergerai sampai ke kepalanya Pak Baskoro. Jadi rambutnya itu sampai menyentuh kepala Pak Baskoro. Tapi tumpukan foto-foto itu
ada yang dililit kain warna kuning. Nah, inilah yang menarik. Karena cuma tumpukan foto ini yang dililit kain kuning, sedangkan foto-foto yang lain itu berserakan. Nah, Ina langsung ambil foto-foto yang dililit dengan kain kuning itu. Dia buka lilitan kain kuningnya, dan di antara foto-foto itu ternyata ada foto bapaknya Ina. Ada foto Pak Baskoro di situ. Nah, nggak tahu kenapa di kamar itu Ina kepikiran soal sosok perempuan itu. Perempuan yang foto sama bapaknya Ina. Ina ingat-ingat lagi. Kok kayaknya dari cara mereka foto, itu dari cara mereka berpose, kayaknya perempuan itu bukan saudara kandungnya Pak Baskoro.